Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan pertolongannya, dengan restunya, kita semua dapat bertatap muka secara online pada kesempatan kali ini, yaitu dalam acara Matsama Madrasah Aliyah Negeri 3 Garut atau masa ta'aruf siswa baru madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan nanti dari beliau, mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik peserta seminar yang ada di rumah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Kemudian saya mohon maaf secara pribadi jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Kemudian saya sarankan untuk semua peserta yang akan mengikuti seminar atau webinar ini untuk mencari lokasi yang tenang, yang jauh dari keramaian, biar lebih mantap dalam menyimak materinya nanti. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh para materi sebelumnya, itu berkaitan dengan karakter moderasi, beragama, dan berbangsa, yang mana submaterinya yaitu ukhuwah wataniyah. Sebelumnya telah dibahas tentang ukhuwah yang lain, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah islamiyah. Nah, saat ini dengan saya kita akan membahas tentang ukhuwah wataniyah. Itu materinya. Selanjutnya kompetensi yang ingin dicapai setelah mengikuti seminar ini. Yang pertama, peserta dapat memahami karakter moderasi, beragama, dan berbangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seluruh peserta paham makna ukhuwah wataniyah. Kemudian yang ketiga, semua peserta paham bagaimana Rasulullah bermasyarakat atau bertetangga. Dan yang terakhir, semua peserta paham bagaimana Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh mereka mencintai tanah airnya. Itu kira-kira yang harapannya yang ingin dicapai setelah seminar ini usai. Selanjutnya, target dari kegiatan ini tiada lain, semua peserta menjadi pribadi-pribadi yang moderat atau lebih moderat ya, karena sekarang itu kalau saya rasa semuanya sudah moderat ya. Di kita itu tidak ada yang berperilaku ekstrim ya. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih moderat, kemudian baik dalam beragama maupun berbangsa,
yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu targetnya. Kemudian sebelum dilanjutkan, untuk materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, mungkin nama, kemudian tugas saya apa di sekolah ini ya, kemudian alamat tinggal saya di mana. Nama saya mungkin ada yang sudah tahu, tapi kebanyakan pasti belum tahu ya, karena peserta didik baru, bisnis baru di Madrasah Alia Negeri 3 Garut. Nama saya Ahmadul Dima. Saya tugas mengajar atau mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian untuk tahun pelajaran yang kemarin saya mendapat tugas tambahan sebagai koordinator perpustakaan. Kemudian alamat tinggal saya di Kampung Cigodeg, Gang Muhammad Hakim ya. Tepatnya di ujung jalan, ada Pudunan sebelah kiri itu ya. Jadi kalau ada yang mungkin yang kemalaman atau gimana, bisa mampir di sana. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Pembahasan tadi temanya adalah karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu pengertiannya. Pertama itu temanya, kemudian subtemanya ukhuwah wataniyah. Oke, mungkin dari temanya yang pertama, karakter moderasi beragama dan berbangsa. Yang menjadi kata kuncinya di sini adalah kata moderasi. Yang asal katanya itu adalah moderat, itu yang akan dibahas ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang ukhuwah wataniyah selanjutnya. Oke, kata moderat secara bahasa ya, kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata moderat itu adalah satu, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Ke arah dimensi atau jalan tengah, itu dua ya artinya. Pertama, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Kemudian yang kedua, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah ya. Seperti kita ketahui dalam kegiatan diskusi ada moderator, artinya orang tengah. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, kata moderat itu diartikan dengan kata wastu. Wastu itu al-wasatu atau al-wasat. Kalau orangnya al-wasti artinya tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah itu al-wasat dalam bahasa Arab, kata moderat. Kemudian kalau dalam istilah mungkin ya, atau definisi yang lain yang lebih luas, moderat itu kalau dalam rentangan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, kiri ekstrim kiri karena tadi ada ekstrim ya, kemudian ekstrim kanan. Nah, moderat itu tengah-tengah ya, itu moderat itu tengah-tengah. Sebagai contoh, perbuatan moderat itu adalah kalau dalam pemerintahan itu demokrasi. Ekstrem kirinya dari demokrasi itu, kepemimpinan itu ada kepemimpinan otoriter. Kemudian yang ekstrem kanannya kepemimpinan anarki. Yang mana otoriter, semua pemerintahan itu diatur oleh pemimpin. Adapun demokrasi, adapun anarki itu keputusan masing-masing diserahkan pada rakyat. Sementara demokrasi yang moderatnya
itu berada di antara otoriter dan anarki. Artinya sebagian menggunakan suara rakyat, tapi juga menggunakan keputusan-keputusan yang diambil oleh presiden gitu ya. Itu adalah pemerintahan demokrasi. Dalam hal yang lain, contoh moderat itu dalam kecintaan atau cinta ya. Cinta itu adalah posisi moderat antara kebencian dengan fanatisme. Kalau kebencian, ketika melihat orang itu apapun yang diperbuatnya selalu kita tidak suka, ya. Sementara fanatisme, apapun yang orang lakukan karena kita sudah fanatis, baik apakah itu benar atau salah, kita menyenanginya. Itu fanatisme. Adapun cinta, itu kita akan menilai seseorang itu dengan penuh pertimbangan, ya akan menimbang dari semua, melihat dari semua sisi dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis. Itu. Kemudian contoh yang lain moderat itu kalau dalam rentangan itu ada keberanian. Keberanian itu adalah posisi moderat antara ketakutan dengan kenekatan. Jadi keberanian itu adalah ketakutan yang dikendalikan dan kenekatan yang dikendalikan, yang ditimbang secara seimbang dan logis itu ya. Itu arti kata dari atau penjelasan sedikit dari moderat. Kemudian selanjutnya moderat sudah. Kemudian untuk moderat itu karena tadi melihat suatu masalah sesuai dengan konteksnya, kemudian dilihat dari semua sisi dengan seimbang, kemudian dengan logis, maka untuk sikap moderat itu butuh banyak ilmu dan kecerdasan. Maka dari itu dalam Islam untuk membangun sikap yang moderat, yang adil, bijaksana gitu ya, kemudian cara pandang yang seimbang, itu untuk membangun itu dikenal dengan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu asal katanya itu dari ukhuwah dan wataniyah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun atau ukhtun, yang artinya saudara, ya, yang artinya saudara. Akhun itu saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Ukhuwah artinya persaudaraan. Adapun wataniyah itu asli katanya al-watan atau al-watnu. Watana yuwatinu artinya menempati. Jadi watan itu tempat tinggal. Maka digunakan istilah watan itu untuk tanah air, kemudian untuk tumpah darah, itu diistilahkan dengan watan, atau kita juga dikenal dengan ibu pertiwi ya. Nah, arti persaudaraan itu atau ukhuwah itu artinya suatu, atau definisikan suatu ikatan yang sangat kuat karena ada unsur kesamaan, karena ada faktor kesamaan. Suatu ikatan dua orang atau lebih yang sangat kuat karena ada unsur kesamaan, itu namanya ukhuwah atau persaudaraan. Kita bersaudara dengan adik kita itu karena kita punya ayah atau orang tua yang sama. Ada persaudaraan seayah, persaudaraan seibu, seayah dan seibu, kemudian persaudaraan persusuan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan atau sikap menjunjung tinggi persaudaraan, menganggap orang lain sebagai saudara karena kita sama-sama atau kita tinggal di satu tanah air. Tanah air kita sama. Nah itu ya. Maka ada ukhuwah wataniyah. Jadi untuk ukhuwah wataniyah itu kita tidak memandang siapa mereka, suku apa mereka, agama apa mereka.
Yang penting mereka tinggal sama di negeri yang sama, di tanah air yang sama, maka mereka adalah saudara. Itu adalah ukhuwah wathoniyah. Selanjutnya, kita kalau berbicara ukhuwah wathoniyah, jelas kita akan membicarakan tentang tanah airnya dan tentang masyarakatnya. Bagaimana kita sikap terhadap tanah airnya, bagaimana kita sikap terhadap masyarakatnya. Sikap kita terhadap tanah air, orang yang menjunjung tinggi ukhuwah wathoniyah itu akan mencintai tanah airnya, akan mencintai tumpah darahnya. Kita bisa mungkin ambil contoh para pejuang kemerdekaan kita yang dekat saja, ya, yang dekat saja. Kita kenal dari orang-orang para kiai, ya. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka tokoh muslim yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini karena mereka mencintai tanah airnya, ya. Kita pernah baca mungkin diantaranya ketika Belanda datang lagi setelah kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, Belanda datang lagi untuk agresi militer 2, ya. Kemudian presiden waktu itu meminta bantuan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari menginstruksikan adanya resolusi jihad, artinya melawan penjajah untuk membela tanah airnya, yang mana penduduknya itu bukan kaum muslimin saja Indonesia itu. Pokoknya ada penjajahan, kita harus bersatu dan kita harus mengusir mereka. Kemudian contoh yang kedua, untuk tanah air itu mungkin yang tadi kedua itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia berjuang sama seperti halnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hanya mungkin beliau itu lebih kepada bidang pendidikan diantaranya, ya, bidang pendidikan, artinya mendidik masyarakat secara umum, ya, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun lembaga pendidikan itu bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi untuk semua penduduk Indonesia, karena beliau menginginkan orang Indonesia itu semuanya menjadi cerdas, menjadi pintar, karena dulu itu dibatasi, tidak boleh orang pribumi pintar, tidak boleh, dan beliau berjuang untuk itu karena beliau mencintai tanah airnya. Itu, ya, itu berkaitan dengan tanah air. Kemudian selanjutnya berbicara ukhuwah wathoniyah itu kita berbicara masyarakat atau penduduknya. Untuk mengetahui bagaimana cara bermasyarakat, ya, atau bertetangga lebih tepatnya, karena ini menyangkut hubungan antara individu di dalam kelompok sosial, kita akan meneladani teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bermasyarakat, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau moderasi dalam beragama dan berbangsa. Saya katakan tadi bahwa ukhuwah wathoniyah itu tergambar di dalam kehidupan bermasyarakat atau bertetangga. Jadi sejauh atau seberapa besar tingkat atau nilai persaudaraannya, kita bisa dilihat bagaimana mereka bermasyarakat atau bertetangga. Untuk itu kita melihat bertetangga di sini. Kenapa di sini saya katakan bahwa ukhuwah wathoniyah itu tergambar dalam bagaimana kita bermasyarakat atau bertetangga? Karena dalam bermasyarakat, ya, dalam bermasyarakat itu dalam bertetangga itu anggota masyarakat itu majemuk, heterogen, ya. Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim, ya, dari berbagai suku, dari berbagai macam agama. Nah, bagaimana kita bermasyarakat yang benar, bertetangga yang benar dalam keadaan masyarakat yang heterogen tersebut.
Pertama, dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam bertetangga dan cinta tanah air ini akan membahas itu ya. Pertama di sini ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap tetangga. Tetangganya tadi digarisbawahi ya, tetangga itu bukan hanya muslim saja, tapi tetangga itu banyak macamnya ya, macam agamanya banyak, kemudian sukunya berbeda-beda dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dikatakan atau disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Ini anjuran berbuat baik terhadap tetangga dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Setelah perintah itu, setelah perintah ibadah kepada Allah, kemudian muncul wabil walidaini ihsana, kepada orang tua kalian harus berbuat baik. Kemudian setelah berbuat baik kepada orang tua, wa bidzil qurba, pada kerabat. Artinya ada yang kepada orang-orang yang ada ikatan persaudaraan secara nasab. Kemudian wal yatama, kita juga harus berbuat baik kepada orang yatim, anak yatim. Kemudian wal masakin, harus berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian setelah orang miskin, selanjutnya tahapan berikutnya wal jari dzil qurba, kita harus berbuat baik kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, setelah tetangga dekat kepada tetangga jauh. Wasahibi bil jami, kepada sahabat dekat. Wabni sabil, kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada hamba sahaya atau budak yang sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin bisa kita analogikan budak itu yang terbelenggu kebebasannya ya. Mereka terbelenggu dengan kebodohan, mereka terbelenggu dengan kemiskinan. Pada mereka kita harus berbuat baik. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Gitu. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran kita harus berbuat baik kepada tetangga, kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita, tidak terkecuali. Mereka dari agama apa, mereka suku apa, selama mereka tetangga, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik gitu. Itu adik-adik mudah-mudahan masih menyimak ya di rumah. Selanjutnya setelah dalam Al-Quran disampaikan seperti itu, selanjutnya dalam hadis di sini juga ada perintah Rasulullah atau mungkin instruksi dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saking saking begitu bermakna, begitu pentingnya posisi tetangga di sini. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga, hargailah tetangga, hormatilah tetangga. Tidak ada lagi yang menghina atau merendahkan ya. Kita harus menghormati mereka ya. Kemudian hadis yang berikutnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Ini hadis yang tadi tidak boleh harus memuliakan mereka, para tetangga. Di sini yang berikutnya tidak boleh menyakiti tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh menyakiti tetangga dengan alasan apapun. Ya, dengan hal tidak boleh. Mereka orang yang harus dihormati, mereka tidak boleh disakiti. Kemudian hadis berikutnya kata Nabi, ini dari At-Tirmidzi ya,
dan Abu Dawud, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya sahabat menurut Allah atau di sisi Allah adalah orang yang baik pada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Dan sebaik-baiknya tetangga adalah di sisi Allah, menurut Allah adalah yang baik kepada tetangganya. Bisa dipahami ya sampai di sana. Kita gambarannya. Kemudian berikutnya ini ancaman bagi orang-orang yang buruk ya, atau yang tidak baik kepada tetangganya, atau orang tetangga orang lain tidak merasa aman darinya. Ini ancaman dari Rasulullah. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi diulangi 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. 3 kali ya. Kemudian kila Rasulullah ditanya, man ya Rasulullah, siapakah dia ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawaiknya. Bawaik di sini diartikan adalah kejahatannya. Jadi ketika seseorang membuat orang resah, tidak membuat orang nyaman, maka diancam oleh Rasul atau diponis oleh Rasul sebagai orang yang tidak beriman. Itu. Jadi harus hati-hati ya, jangan menyakiti perbuatan maupun ucapan, jangan menyakiti tetangga kita orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain ini juga sama ya. Tadi perbuatannya, kejahatannya, sekarang dari ucapan saja tidak boleh. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tusallil laila wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, sungguhnya seorang perempuan dia salat malam, dia puasa di siang hari. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Tapi dalam lisannya itu ada sesuatu yang menyakiti tetangganya. Itu kata sahabat ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala la khaira fiha. Rasul berkata tidak ada kebaikan padanya, hiya finnar, dia di neraka. Itu ya. Jadi perkataan itu harus dijaga, jangan seucapnya, jangan seenaknya, sehingga dengan perkataan kita yang menyakiti bisa membuat permasalahan yang besar. Kata para bijak bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu ada pada lidahnya. Ada dalam peribahasa juga, mulutmu harimaumu, dan banyak lagi istilah. Jadi dunia ini bisa damai karena ucapan, dunia ini bisa hancur karena ucapan. Itu. Hadis berikutnya masih berkaitan dengan tetangga, bermasyarakat kita di kehidupan nyata. Laisal mu'min, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Saya ulang lagi, laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbi. Yang artinya bukan seorang mukmin orang yang kenyang perutnya sementara ada orang lain tetangganya yang kelaparan di sampingnya. Itu. Jadi ini begitu apik di agama kita, mengatur kehidupan kita dalam bertetangga, dalam bersosial. Hadis selanjutnya di sini adik-adik yang ada di rumah ya. Hadis selanjutnya ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah bertetangga dengan non-muslim.
Ini disampaikan dalam kisah ketika ada seorang yang saleh dulu menyembelih seekor kambing, kemudian dia bilang pada seorang pemuda bahwa sebagian dari kambing itu akan dihadiahkan kepada tetangganya yang Yahudi. Sampai yang pemuda itu kaget, kemudian bertanya, apakah benar sebagian dari kambing ini akan dihadiahkan? Kemudian dia berkata bahwa dia telah mendengar Rasulullah bersabda dalam hadisnya, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu saywarithuhu. Saya ulangi, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu saywarithuhu. Yang artinya Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian harta. Artinya sehingga bahwa tetangga itu akan mewarisi hartanya. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali agama kita membimbing kita bagaimana cara bertetangga dan bersosial atau bermasyarakat. Ya. Ini bahkan untuk yang berbeda agamanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya lagi. Di sini ada hadis tadi bagaimana cara bertetangga sudah banyak ya, gambaran-gambarannya, teladan-teladan dari Rasulullah. Sekarang ini hadis tentang bagaimana Rasulullah mencintai tanah airnya ya. Kalau tadi para tokoh, para pahlawan kemerdekaan sudah jelas ya, walaupun secara singkat bagaimana mereka mencintai tanah airnya. Sekarang bagaimana Rasul mencintai tanah airnya. Ini dalam hadis dikatakan An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadara ila juduratil Madinah wada'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha yang artinya dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding kota Madinah, dinding-dinding tembok-tembok kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaannya beliau kepada kota Madinah atau kepada negeri Madinah. Artinya hanya melihat dindingnya saja, mengingat namanya saja, itu membuat orang tergerak hatinya. Nah, kita sekarang sama seperti itu, berkewajiban sebagai warga negara yang baik, sebagai muslim yang baik, untuk mencintai negeri kita ya, mencintai tanah air kita. Mungkin yang sederhana kita menjaga lingkungan kita yang ada di tempat masing-masing ya, menjaga kebersihannya, melestarikan alamnya, tidak merusak lingkungan, tidak menebang pohon berlebihan, tidak mencemari lingkungan, mengotori sungai, lautan ya. Itu tidak kalian, karena kalian itu harus menyayangi, kita itu harus menyayangi semua yang ada di bumi. Ini dalam hadis kalau tidak salah ada yang dikatakan hadis atau ayat, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kita. Itu termasuk lingkungan ya, tempat kita. Itu gambaran Nabi mencintai tanah airnya. Demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, banyak ada bahasa yang tidak menyusun ya, mungkin kurang dipahami, mohon maaf. Saya tutup seminar ini dengan doa, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartul arda binuri samsika abadan abada, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.